Halo Leo, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu untuk tahun 2023, tapi ingat ini adalah general reading. Jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Kalau tidak resonate berarti ini bukan buat kamu ataupun bukan energi kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi dan tidak lupa kuingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan kalian memakai headphone ataupun saat mendengarkan ya. Tapi kalaupun masih kurang kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja, nggak usah didengerin, nggak usah ditonton ya. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu gitu. Jadi simpel. Aku juga mau ucapkan terima kasih ya buat yang udah gabung di sini ya, bantu dukung, subscribe, like, comment, and share. Semoga Tuhan atas semesta yang membalas kebaikan kalian semua, dan terima kasih juga buat yang udah personal reading ataupun konsultasi pribadi. Semoga kebaikan selalu datang bersama kalian. Amin. Dan kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya kita udah shuffle. Kita akan lihat untuk kehidupan kamu dulu. Ada the star, kita punya the star di sini. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles, Queen of Swords, dan juga Knight of Swords. Oke. Knight of Swords, dan di bottomnya kita punya Eight of Swords ya. So di sini aku ngerasa kayak di tahun 2023 untuk beberapa di antara kamu kayak banyak yang mengerjakan PR dalam diri, jadi kayak blokiran diri kamu ya, seperti kayak sesuatu hal ya yang mengganggu kamu selama ini gitu. Dan itu kan kayak membuat kamu tuh stres, overthinking. Nah, disitulah kamu kayak berusaha ya untuk melepaskan belenggu pikiran maupun belenggu perasaan. Nah, disitu mungkin emosi kamu kayak tidak stabil, naik turun gitu ya. Kamu juga gampang marah, mungkin gampang stres gitu. Tapi di sini kamu kayaknya mulai bisa menstabilkan diri kamu ya. Jadi kamu kayak mencoba untuk tenang di sini. Ketika kamu stres itu kamu kayak duduk diam, kamu memperhatikan pikiran kamu memperhatikan masalah kamu apa, kamu mulai mengerjakan PR kamu itu di sini ya, kamu mulai belajar untuk mengatasinya, dan disitulah kamu bisa keluar di sini, bisa healing akhirnya. Nah, jadi kamu kayak nextnya, kedepannya itu kayak tahu gitu cara mengatasinya. Kalau misalkan suatu saat emosi kamu kayak muncul lagi gitu, kamu harus gimana, harus kayak gimana. Nah, itu kamu tahu cara menghadapinya gitu. Itu adalah pelajaran buat kamu ya, yang memang ini adalah situasi kamu dan itu akan kamu kerjakan gitu, akan kamu lewati gitu. Secara konsisten, berlahan-lahan, tapi pasti kamu akan keluar dari situasi yang membuat kamu merasa kamu kayak stuck gitu ya, di situasi yang membuat kamu kayak stuck, kok nggak keluar sih dari situasi kayak gini gitu ya, karena itu adalah belenggu pikiran kamu sendiri ya, dan mungkin kayak yang kamu rasakan gitu. Sebenarnya sih keadaannya tuh kayak mungkin nggak seburuk itu gitu, tapi yang namanya mental block itu kan kita
ya memang itu yang harus kita kerjakan gitu ya, PR kita yang harus kita selesaikan. Kita harus mengenali diri kita sendiri, kita harus mengenali emosi kita, problem kita, masalah kita gitu. Jadi nextnya kamu nggak akan menyalahkan keluar gitu, nggak akan menyalahkan orang luar yang menjadi trigger kamu, tapi kamu tahu gitu cara mengatasinya. Itu adalah masalah dalam diri gitu, hanya triggernya aja dari luar. Jadi di sini kamu bisa lebih bijaksana gitu ya, bisa terbuka, bisa bijaksana ya, bisa menyembuhkan, dan juga bisa melihat. Akhirnya kamu kayak dapat belajar lah gitu, kayak dapat memetik pelajarannya gitu. Dari yang Knight of Swords menjadi Queen of Swords ya. Jadi emosi kamu akan lebih stabil, kamu juga akan lebih tenang gitu ya, kamu akan lebih damai di sini ya. The Star ini juga aku ngelihatnya sih seperti kedamaian gitu ya, kayak kamu bisa seimbang lagi gitu ya. Dari yang kamu di sini mungkin stres, cepet marah, cepet bingung, di sini kamu menjadi orang yang lebih tenang gitu. Dan kita lihat untuk asmara kamu, untuk yang single, bentar, kita ke ini dulu ya, ke karir dan keuangan dulu. Di sini kita punya Ace of Pentacles, bagus sekali di sini. Ada The Chariot dan Four of Swords. Oke. Untuk yang pertama, di sini aku merasakan ada banyak peluang yang akan hadir di dalam kehidupan kamu. Jadi hasil dari kerja keras kamu, jerih payah kamu, di sini akan ada hasilnya gitu. Jadi kalaupun kamu masih stuck, stres gitu ya, mungkin hal yang kamu kerjakan gak ada hasil, kamu kayak udah mungkin ngerasa capek dan ingin nyerah, dan gak tahu harus gimana lagi untuk mencari pemasukan atau mencari tambahan lah, katakanlah tambahan keuangan gitu. Nah, itu kamu gak perlu stres. Di sini akan ada hasil dari kerja keras kamu ya, dari jerih payah kamu. Mungkin untuk beberapa di sini juga akan mendapatkan bonus tambahan ya, dan pokoknya banyak peluang lah ya. Kalau misalkan kalian yang gak ada kerjaan di sini, akan ada peluang yang datang gitu, dan uangnya tuh kayak menjanjikan juga. Nah, tapi untuk beberapa yang ingin memulai bisnis baru, sepertinya di tahun 2023 itu keinginan kamu tuh akan terwujud ya. Kamu akan bisa memulai bisnis baru kamu gitu ya, karena mungkin selama ini juga kamu udah investasi gitu ya ke dalam diri kamu. Mungkin kamu kayak udah berencana, aku ke tahun 2023 mau buka usaha lah gitu, dan selama ini mungkin kamu udah ngumpulin uang, nabung, nah kayak gitu istilahnya ya. Di sini bagus ya, dari segi keuangan juga bagus, untuk karir juga di sini bagus gitu. Untuk kalau misalkan ingin investasi apa gitu, mungkin kamu juga udah bisa gitu ya, terwujud gitu. Harapan kamu, impian kamu akan terwujud lah ya di tahun 2023 yang berkaitan dengan karir, keuangan gitu. Dan di sini juga ada The Chariot ya. Di sini akan ada satu perjalanan ya. Bisa kamu dipindah kerja, tapi kerjaan kamu tuh lebih baik gitu ya. Jadi mungkin pindah posisi juga bisa, yang biasanya kamu jadi karyawan biasa, di sini mungkin kamu akan jadi entah leader atau entah jadi pokoknya naik lah ya gitu, katakanlah naik gitu, jabatan kamu naik atau posisi kamu naik. Nah, katakanlah kayak gitu. Dan untuk beberapa di sini aku juga merasakan akan ada pindah tempat kerja gitu, tapi tetap di tempat yang sama. Kamu tetap kerja di perusahaan yang sama, cuman mungkin kayak kamu dipindah gitu. Tapi di sini posisi kamu lebih bagus, dan juga ya kayaknya posisi kamu lebih bagus, dan juga yang pemasukannya gajinya juga lebih gitu, istilah katakanlah kayak gitu ya gitu.
Pokoknya posisinya tuh lebih bagus ya, cuman mungkin tempatnya nggak sama gitu, kayak mungkin nggak di tempat yang kamu kerjain saat itu gitu, bisa kamu dipindah di cabangnya gitu ke tempat lain gitu, nah gitu. Tapi nggak dibuang ya, ini hanya kamu dipindah dan posisi kamu tuh kayak lebih bagus gitu ya, untuk beberapa seperti itu. Tapi untuk beberapa di sini memang akan mendapatkan kenaikan posisi ya, meskipun masih katakanlah di kantor yang sama ya, masih di kantor yang sama, di tempat kerja yang sama, tapi posisi kamu berbeda gitu. Pokoknya yang intinya nih, ini lebih bagus gitu ya, jauh lebih bagus gitu ya. Untuk yang bekerja keras, nah di sini hasil kerja keras kamu akan mencapai tujuan kamu gitu, mencapai goal kamu akan sukses di sini. Apa yang menjadi target kamu di sini akan kamu dapat gitu. Dan di sini juga ada Four of Swords ya. Four of Swords ini aku ngelihatnya sih nggak jelek ya, cuman kamu hanya butuh istirahat aja, berhenti sejenak sebelum kamu melakukan perjuangan kamu atau pekerjaan kamu gitu. Karena di sini mungkin kamu ada masalah di bidang karir kamu atau kerjaan kamu yang kayaknya tuh menguras pikiran kamu. Nah, itu kamu butuh waktu istirahat gitu, karena kalau kamu teruskan, kamu kebablasan, itu kamu bisa sakit, kamu bisa stres ya. Jadi kamu perlu istirahat di sini. Tapi untuk beberapa memang di sini juga harus kayak putus gitu ya, kayak putus kerjaan. Aku juga ngeliat di sini ada yang putus kerjaan, tapi kamu nggak perlu stres ya, karena kamu bisa mencari, karena ada peluang juga di sini. Kamu bisa cari kerjaan lain yang lebih bagus gitu. Jadi kamu jangan melihat sisi negatifnya ya, kamu juga harus melihat sisi positifnya. Ketika kamu kayak putus kerja gitu kan, justru itu membuat kamu tuh bisa mencari yang jauh lebih baik gitu. Positive thinking aja gitu ya. Tapi ya itu, kamu juga harus tenang dulu, jangan terburu-buru mengambil satu keputusan atau tindakan. Misalkan kayak contoh ya, ketika kamu kehilangan pekerjaan atau putus kerja, atau memang kamu sudah habis kontrak, nah itu kan kamu berhenti. Nah, gunakan aja waktu itu untuk istirahat dulu gitu di rumah. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, baru kamu berencana untuk rencana kamu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya gitu. Jadi jangan terburu-buru gitu, karena kalau enggak ya kamu bisa membuat keputusan dengan emosi, dengan pikiran yang kusut, itu justru kamu akan salah gitu. Kayak yang ujung-ujungnya tuh kayak kamu sesali gitu loh. Seharusnya kamu enggak seperti ini, tapi kamu melakukan ini gitu. Jadi kamu harus secara sadar gitu, melakukan sesuatu itu secara sadar gitu, jangan dengan emosi gitu. Jadi harus tenang dulu. Tenang dulu, kemudian buat rencana-rencana gitu ya, buat planning gitu, rencana-rencana, baru kamu melakukan gitu, baru kamu melakukan tindakan. Tapi mudah-mudahan aja, kalau kamu tidak menginginkan ya hal ini terjadi ya, mudah-mudahan nggak terjadi gitu sama kamu. Tapi kalaupun memang akan terjadi, kamunya juga udah tahu gitu kan, udah tahu memang kamu harus diberhentiin, katakanlah kamu udah habis kontrak kamu di kerjaan kamu kayak gitu kan, kamu udah tahu gitu memang kamu akan berhenti kerja gitu. Itu kan kamu bisa jadikan antisipasi, setelah kamu nggak kerja di situ kamu mau kemana, nah kamu mau buat apa, mau kerja apa, nah, itu kan kamu juga bisa berpikir gitu loh, bisa menerima. Jadinya kan kamu bisa menerima gitu, karena udah tahu jalan ke depannya tuh kayak gitu. Oke. Dan kita lihat untuk asmara, di sini ada flirting.
ada flirts, ada playfulness, dan juga ada true love. Oke. Di sini yang dapat saya tangkap untuk yang single, flirting, playfulness, dan true love. Oke. So, jadi gini. Di awal kamu berani mencoba membuka diri. Jadi gini, setelah mungkin untuk beberapa yang gak semua, kamu kayak berusaha untuk menenangkan diri kamu setelah fase putus gitu ya, mungkin ya dari trauma atau luka batin kamu, karena putus itu kan putus dari pacar atau pasangan itu kan kayak sakit gitu. Nah, ini kamu udah mulai sembuh, katakanlah udah mulai sembuh ya, dan disinilah kamu mulai membuka diri kamu mulai kayak misalkan ada orang yang menggoda kamu ataupun kamu menggoda orang lain, kayak ada ketertarikan lah ya, katakan ketertarikan. Nah, di situ kamu mulai bisa membuka diri kamu. Tapi di sini yang aku lihat mungkin kamu nggak langsung menerima. Jadi kayak oke lah, kita deket-deket dulu gitu. Jadi kamu kayak sambil mencari kayak menyeleksi gitu, karena kamu nggak ingin yang salah. Kayak salah dulu, kayak yang dulu sebelumnya gitu. Ya, karena di sini kamu tahu fokus kamu, tujuan kamu, target kamu apa gitu. Kamu ingin orang yang serius, kamu ingin bertemu cinta sejati kamu, jadi kamu nggak main-main orangnya, kamu ingin serius, kamu nggak main-main. Makanya di sini kamu kayak sambil kamu membuka diri, sambil kamu flirting di sini bukan kamu mau sana sini, enggak ya, tapi kamu kayak lebih memperluas pergaulan kamu gitu. Katakanlah kamu berteman dulu gitu ya, temenan sama sana sama sini, oke gitu, tapi kamu juga sambil kayak mencari, nah gitu. Dan disitulah mungkin kamu kayak ada seseorang yang menarik perhatian kamu di sini, dan orang ini mungkin kayak membuat kamu tuh ngerasa bahagia, ada di dekatnya tuh kayak ngerasa bahagia gitu. Nah, ketika kamu udah bisa menyeleksi gitu ya, katakanlah menyeleksi siapa yang menjadi sekiranya kayak serius sama kamu, nah itu kamu kayak tahu gitu ya, oh ternyata dia orangnya. Nah, disitulah kamu kayak mulai bisa berani untuk membuka diri kamu bersama dengan dia di sini. Dan aku ngeliat memang orang yang akan bersama kamu ini punya chemistry ya, kamu punya chemistry dan ketertarikan yang kuat sama kamu, dan dia juga ada niatan serius ke kamu dan ada potensi kalian menikah di sini. Cuman ya itu, mungkin kamu nggak ingin terburu-buru lah, katakanlah nggak ingin terburu-buru gitu. Kamu juga terbuka tapi kamu nggak ingin terburu-buru gitu ya. Di situ, setelah kamu berani terbuka, disitulah kesempatan akan muncul ya gitu. Dan untuk beberapa di sini aku merasakan yaitu ya, ada kesempatan untuk kalian bersama atau bertemu dengan si jodoh kamu ini, orang yang katakanlah nggak main-main juga sama kamu ya, ada ke arah yang lebih serius di sini, true love, cinta sejati ya. Berarti ada indikasi kamu dan orang ini bisa menikah gitu, hubungannya bisa berkomitmen, bisa serius. Dan aku ngeliat di sini juga orang ini bisa membuat kamu merasa bahagia kok, merasa nyaman di sini ya. Karena kamu udah punya pengalaman yang buruk di masa lalu, jadi kan kamu tahu gitu, bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang enggak gitu, mana yang serius, mana yang enggak gitu. Oke. Ketika kamu berani untuk terbuka, mengenal gitu ya, kamu tahu siapa yang kiranya bener serius sama kamu kan tahu perjuangannya gitu. Di sini hubungan kamu mulai bekerja gitu, meskipun enggak
kamu sendiri di sini ya yang nggak ingin cepet-cepet gitu ya. Jadi ya sambil berjalan kamu sambil menilai seseorang itu, meskipun kamu sendiri juga punya ketertarikan dengan orang itu, tapi bagus sih aku ngelihatnya di sini kamu kayak bisa menahan diri kamu gitu untuk tidak terburu-buru gitu mengambil keputusan. Kamu ingin melihat actionnya dia, effortnya dia gitu. Karena mungkin kamu pernah punya pengalaman masa lalu yang nggak mengenakan ya, jadi kamu di sini lebih waspada, kamu juga lebih tegas gitu ya terhadap diri kamu gitu. Karena tujuan kamu adalah menemukan cinta sejati kamu, dan disitulah kamu akan bertemu dengan orang itu gitu. Seseorang ini ya, aku nggak lihat dia orang baru sih ya, aku lihatnya dia orang baru. Mungkin kamu bertemu dengan dia juga di circle kerjaan juga bisa ya di sini. Tempat kerja gitu, atau memang saat kalian di sini ada alam ya. Tapi aku ngeliat di sini lebih ke saat kamu melakukan pekerjaan ya, gitu. Entah ini di tempat kerja kamu atau justru kamu saat kerja menjalankan aktivitas kerja di luar gitu. Kamu bertemu dengan orang ini, gitu. Dan kita lihat untuk yang berpasangan ya, ada deception. Kemudian ada financial and career, kemudian ada free yourself. Oke. Di sini ada cerita pertama ya. Yang pertama di sini aku ngeliat kayak mungkin selama ini kamu itu punya pasangan, tapi pasangan kamu itu manipulatif atau kayak menipu kamu gitu ya. Orangnya mungkin suka flirting sana sini, tidak serius gitu ya, tidak benar-benar serius sama kamu, atau hanya memanfaatkan kamu dari segi keuangan, atau bisa vice versa ya. Jadi kamu tahu kamu itu cuman orang ketiga, katakanlah kayak gitu, tapi mungkin kayak karena kamu punya masalah keuangan dan dia bisa memberikan kamu secara finansial baik gitu ya, kayak ngebantu kamu secara finansial, disitulah kamu kayak bertahan dengan orang ini gitu. Tapi di sini kayak kamu juga nggak mau hubungan kayak gitu. Kamu maunya serius. Tapi orang ini kayak mungkin nggak ngasih kamu keseriusan. Disitulah mungkin kamu kayak free yourself di sini, bebaskan dirimu. Mungkin karena kamu terjebak di hubungan ketiga, katakanlah kayak gitu. Disinilah mungkin kamu kayak punya keberanian untuk meninggalkan orang ini. Aku nggak tahu triggernya dari mana, bisa kamu sadar ya bahwa hubungan ini tidak baik buat kamu karena kamu ingin serius, tapi bisa juga dari hal lain gitu. Yang intinya di sini kamu mungkin bisa membebaskan diri kamu, melepaskan diri kamu dari orang ini gitu. Tapi ada juga yang gini, selama ini kamu tuh nggak tahu kalau pasangan kamu tuh manipulatif, hanya menipu kamu gitu ya. Tapi di sini kayak ada
sesuatu hal yang kamu ketahui gitu. Jadi topeng dia tuh kayak kebuka gitu. Kalau selama ini dia menipu kamu, dia memanfaatkan kamu, dia membohongi kamu, dan disitulah ada kemarahan kamu yang dimana mungkin kamu melepaskan orang ini, memilih untuk putus atau ninggalin orang ini gitu. Ya, kalau kamu memang dalam situasi kayak gini, kamu menggunakan keberanian kamu untuk memutus hubungan ini dan pergi dengan rasa sakit, itu kamu nggak perlu stres-stres ya. Coba tanya ke dalam diri kamu gitu, bener nggak yang kamu lakuin? Kalau memang ini akan terjadi sama kamu ya, karena di sini aku ngelihatnya hubungan ini hubungan penuh dengan manipulatif gitu. Bisa kamu yang dimanfaatkan dari segi keuangan gitu, dia hanya menipu kamu, atau kamu sendiri sudah tahu tapi karena saking bucinnya kamu kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelakuin apain, ninggalin dia, nanti kamu sakit, nggak ninggalin dia tapi kamu juga sakit gitu istilahnya ya. Kamu juga nggak mau dipermainkan gitu. Tapi di sini yang jelas ada keberanian kamu untuk melepaskan di sini. Untuk melepaskan. Ya. Gitu. Dan di sini juga ada satu cerita yang dimana ini yang kamu dan pasangan mungkin udah berpisah. Ya. Tapi energi kamu masih ketarik di sini. Jadi kalian tuh sebelumnya udah bersama, tapi ada masalah, nggak tahu masalah kamu apa sehingga menyebabkan perpisahan. Gitu. Bisa pasangan kamu belum dewasa ya, masih flirting sana sini, masih kabur-kaburan, masih on off hubungan kamu, sehingga di sini kalian udahlah milih putus aja kayak gitu ya. Tapi ternyata setelah kalian berpisah itu kayak dia tuh sadar ya, dia nggak bisa lupain kamu, dia nggak bisa nggak bisa move on dari kamu gitu ya. Ya jadi dianya tuh stuck, kamu juga mungkin masih sering mikirin orang ini gitu ya, karena kamu dan dia pernah bahagia bersama gitu. Jadi orang ini tuh kayak pengen kembali ke kamu ya, pengen membuat hubungan ini tuh kembali bersama gitu ya. Kalaupun dia nggak flirting sana sini, mungkin sebelumnya dia belum siap dari segi keuangan atau finansial, karena mungkin kamu udah pengen serius tapi dianya kayak masih fokus dengan kerjaan gitu ya, atau memang belum kayak belum pengen menetap gitu juga bisa ya. Selain dari segi finansial, masalah finansial, tapi juga belum pengen menetap, katakanlah kayak gitu ya. Tapi untuk beberapa memang mungkin mengalami masalah finansial, jadi dia harus kayak dia pengen sukses dulu gitu. Sebenarnya cinta sayang sama kamu, tapi dia tutupi perasaannya gitu. Dia nggak nunjukin ke kamu gitu, sehingga mungkin kamu kayak stres di sini, salah sangka sama dia gitu ya. Jadi mungkin kayak memilih untuk menyudahi aja, atau kamunya memang nggak bisa hubungan LDR gitu ya. Tapi di sini kayak orang ini tuh pengen kembali memulihkan hubungan ini lagi ya. Kalau dia pernah punya kesalahan ya, kayak pernah ninggalin kamu, pernah flirting sana sini gitu ya, pernah membohongin kamu, menipu kamu. Nah ini kayak dia pengen kembali, ingin membuat hubungan ini tuh bekerja lagi gitu. Dia pengen minta maaf sama kamu, pengen diberi kesempatan lagi, karena dia nggak bisa move on dari kamu ya. Seperti yang aku bilang tadi, dia susah untuk move on dari kamu, dia stuck gitu. Bahkan di sini mungkin dia merasa bersalah, dihantui rasa bersalah, karena dia ngerasa kamu itu rumahnya, cinta sejatinya.
ya membuat dia merasa nyaman, aman gitu. Jadi sejauh apapun dia pergi, dia akan kembali lagi ke kamu gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, dia stuck. Tapi dia kembalinya ke kamu setelah dia siap, setelah dia finansialnya bagus, karirnya bagus, dia baru akan kembali ke kamu. Karena kembalinya ke kamu akan membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius ya, komitmen. Chemistry dia dengan kamu tuh cukup kuat sehingga kalian tuh energinya masih saling tarik menarik meskipun kalian udah berpisah gitu, udah nggak sama lagi. Untuk beberapa mungkin komunikasi diblokir, selain kalian putus mungkin hanya komunikasi saja yang diblokir gitu. Ya, tapi kalian nggak bisa saling melupakan di sini. Dia akan kembali kalau kamu masih menunggu orang ini ya. Tapi ya kamu menerima tidaknya sih ya tergantung kamu ya, terserah kamu. Cuman kalau aku ngeliat di sini kamu nggak akan bisa melupakan orang ini. Ya karena mungkin selama ini kamu juga udah mencoba, tapi kamu nggak bisa ya, nggak bisa lupa gitu. Karena chemistry kamu tuh masih cukup kuat, masih ada ya. Apalagi di sini ada true love ya, ada cinta sejati gitu. Kalau cinta sejati itu enggak, energinya bukan salah satu ya, tapi dua-duanya merasakan hal yang sama gitu. Kalau hanya salah satu saja yang merasa, itu bukan cinta sejati gitu. Kartu true love ini enggak akan keluar. Jadi ini mesti dua-duanya yang saling merasakan gitu. Apalagi di sini ada free yourself, kayak stuck gitu ya, kayak nggak bisa kemana-mana gitu, merasa nyaman, merasa di rumah, merasa tenang. Jadi kalaupun berpisah atau pergi lari sejauh apapun, dia akan kembali lagi gitu. Oke, bisa vice versa ya. Semoga sampai di sini bisa kalian pahami ya. Kalau tidak paham ya putar lagi videonya dari awal sampai akhir. Kalaupun tidak paham lagi ya ambil poin pentingnya aja lah ya yang bisa kalian pahami gitu. Dan kita lihat untuk pesan semestanya. Ini bisa vice versa ya, energinya bisa kebolak-balik gitu. Starseed, dan di sini ada the Great Gathering. Oke. Ya. Di sini aku merasakan kayak ya kamu dan dia memang berjauhan di sini, bisa kalian LDR atau memang bisa kalian nggak ada komunikasinya keblok, kalian marahan, kemudian tiba-tiba putus, itu juga bisa, atau memang kalian putus gitu ya. Dia kayak ngerasa kayak jauh banget gitulah untuk menjangkau kamu gitu ya, tapi di sini ada rindu yang dia rasakan gitu ya. Sehingga ketika jauh dari kamu itu kayak dia baru tersadar gitu arti pentingnya kamu buat dia gitu. Dia ngerasa kehilangan ya, karena merasa seperti yang aku bilang tadi, kamu adalah rumahnya gitu, dia nyaman bersama kamu. Dia benar-benar nggak bisa melupakan kamu dan merindukan kamu, dan di sini dia akan datang ke kamu ya. Dia akan kembali ke kamu. Dan untuk beberapa di sini aku merasakan memang kedatangan dia itu niatnya serius sama kamu ya, membawa mungkin hubungan ini ke arah serius gitu. Dan juga mungkin untuk beberapa juga ketika kalian bersama lagi mungkin kalian akan jalan bareng gitu ya, kayak mungkin traveling gitu, karena kalian kan udah baikan lagi nih. Nah, siapa tahu dia kayak manja-manjain kamu gitu ya, karena di sini juga ada flirt ya, mungkin kayak cara dia merayu kamu tuh kayak gitu.
karena untuk menghidupkan momen lagi, kayak orang yang baru pacaran gitu loh ya, kayak momen-momen seperti itu gitu yang ingin dia bangun gitu istilahnya. Dan di sini juga kartu ini untuk mengkonfirmasi kamu yang single ya, yang single seperti yang ku bilang tadi ya. Mungkin di sini kamu ada fase healing ya. Itu kayak mungkin kamu ngerasa harapan untuk bertemu cinta sejati itu kayak jauh banget gitu. Tapi di sini kenyataan justru membuktikan tidak seperti itu gitu. Kamu akan menarik energi yang sama dengan kamu gitu. Jadi ketika kamu healing, ketika kamu bisa menikmati hidup kamu, ya bahagia dengan diri kamu, justru ini kamu akan menarik orang yang sama gitu. Ya. Jadi kamu udah bahagia dengan hidup kamu, udah tenang, bisa mencintai diri sendiri, jadi hubungan kamu juga sehat nantinya dengan pasangan. Membereskan PR-PR dalam diri kamu ya, yang menjadi mental block selama ini atau trauma kamu. Nah, di sini orang yang datang juga punya frekuensi yang sama dengan kamu gitu. Ya, jadi apa yang kamu harapkan itu tidak jauh dari kamu sebenarnya. Dia akan mendekat sendiri ke kamu ketika energi kamu sudah bagus gitu. Ya. Dan seperti yang ku bilang tadi ya, ketika kamu bisa membuka diri dekat dengan orang lain ya, tapi dekat di sini nggak harus kamu pacaran sana sini, enggak, tapi kamu kayak lebih oke, temenan dulu sambil sambil menilai gitu ya, sambil mencari. Nah, di sini justru yang datang tuh banyak ya ada peluang gitu. Peluang kamu banyak untuk ketemu dengan orang-orang yang kayak banyak pilihan lah ya gitu. Tapi kamu tahu, hati kamu tahu yang tepat buat kamu itu tahu di sini. Ya karena kamu tahu tujuan kamu adalah cinta sejati yang ingin kamu temukan. Maka pilihan yang datang pun salah satunya adalah cinta sejati kamu. Dimana orang ini akan memperjuangkan kamu, kalian akan berjalan bersama-sama gitu, punya tujuan yang sama ya. Tujuan yang sama tuh maksudnya ya itu ya, kayak kalian ingin menikah, dia juga ingin menikah gitu. Enggak salah satunya menginginkan tapi satunya enggak gitu. Jadi ini kayak dua-duanya memang saling menginginkan ke arah sana, ke arah yang lebih serius gitu. Ya. Jadi kamu untuk yang melalui proses tidak baik itu ya lalui aja gitu, karena itu adalah perjalanan kamu ya untuk menemukan cinta sejati kamu gitu, baik yang berpasangan maupun yang tidak berpasang, yang single. Seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Yang seperti ku bilang tadi ya, kalau nggak paham ambil poin pentingnya aja gitu yang bisa kalian pahami. Sekian dulu ya bacaan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.